Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan ini saya bisa perkenankan saya untuk sharing berbagi tentang pengalaman mendesain materi pembelajaran atau bahan kajian atau standar isi pembelajaran. Dan itu ada di kolom yang harus kita isi sewaktu kita mendesain, menyusun, atau membuat rencana pembelajaran semester atau RPS. Saudara-saudaraku, pada video sebelumnya saya juga sudah berbagi tentang tema yang sama. Tema mendesain materi pembelajaran atau bahan kajian, tetapi dalam bentuk timeline, dalam bentuk distribusi ke pertemuan-pertemuan selama satu semester yang minimal 16 pertemuan jika itu 2 atau 3 SKS dan 20 atau 32, 28 sampai 32 pertemuan jika mata kuliah tersebut adalah 4 SKS. Pada kesempatan ini perkenankan saya di video sederhana ini untuk berbagi sama mendesain materi pembelajaran, tetapi dalam bentuk gambar. Kalau kemarin dalam bentuk distribusi pertemuan semester, sekarang dalam bentuk gambar yang disebut dengan konsep map atau peta konsep. Memang dalam pelatihan-pelatihan yang kami fasilitasi, biasanya kami sharing, kami minta ke peserta untuk mendesain materi pembelajaran selain dalam bentuk timeline, juga dalam bentuk konsep map, dalam bentuk peta konsep, karena arti penting peta konsep yang sangat luar biasa, seperti yang akan saya sharingkan, akan kita diskusikan pada kesempatan ini. Jadi ini Bapak Ibu sekalian, saudara-saudaraku, apa yang akan saya sharingkan pada kesempatan ini, yaitu peta konsep atau konsep map sebagai alat untuk mendesain materi pembelajaran kita dalam bentuk gambar. Nah, saudaraku, mari kita ingat dulu apa itu unsur-unsur RPS yang akan kita buat dan sudah kita diskusikan. Yang pertama adalah unsur unsur ini, unsur materi atau konten atau standar isi pembelajaran, dan itu yang akan kita desain sekarang dalam bentuk konsep map. Sedangkan standar kompetensi lulusan, kemudian strategi pembelajaran atau standar proses pembelajaran, dan juga evaluasi atau standar penilaian pembelajaran akan kita diskusikan pada video selanjutnya. Apa itu peta konsep sebagai alat untuk mendesain materi pembelajaran kita di RPS atau di SAP atau di outline mata kuliah? Ini dia gambaran peta konsep atau konsep map yang akan didiskusikan pada video sederhana kali ini. Apa itu definisinya? Peta konsep adalah konsep-konsep pokok. Jika ini sebuah peta konsep di sebuah mata kuliah, inilah konsep-konsep pokok yang ada di mata kuliah ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi konsep-konsep pokoknya ada 7 dalam mata kuliah ini menurut si dosen yang mendesain peta konsep ini. Apa definisi selanjutnya dari peta konsep atau konsep map ini? Yang kedua adalah hubungan-hubungan yang mengkaitkan antar konsep di mata kuliah ini. Konsep pertama, jika ini nomor 1,
Jika ini konsep 2, ini konsep ketiga, ini jika ini konsep keempat, ini konsep kelima, ini konsep keenam, dan ini adalah konsep ke-7. Berarti menurut si dosen, mata kuliah ini memiliki 7 konsep-konsep pokok tadi, konsep besar. Tidak rincian seperti di timeline atau alokasi waktu kemarin. Nah, peta konsep juga menggambarkan hubungan. Dari gambar ini, konsep pertama berhubungan dengan konsep ketiga. Konsep ketiga berhubungan dengan konsep keempat atau materi keempat. Konsep ketiga berhubungan dengan materi kedua, konsep kedua. Konsep ketiga berhubungan lagi dengan konsep keenam. Konsep kedua berhubungan dengan konsep kelima. Konsep ketiga berhubungan dengan konsep ketujuh. Konsep kelima berhubungan dengan konsep keenam. Dan dari gambar ini pula kita tahu bahwa konsep ketujuh hanya berhubungan dengan konsep ketiga. Dan memang demikian menurut pemahaman si dosen. Namun jika memang ada hubungan dengan konsep ketujuh, berarti ya tinggal dihubungkannya. Jika ada berhubungan dengan konsep keempat atau konsep keempat berhubungan dengan konsep ketujuh, ya tinggal dihubungkannya. Ini dia, ada hubungan-hubungannya. Yang ketiga, diagram peta atau gambar yang merepresentasikan hal-hal yang paling penting. Jadi menurut si dosen, di mata kuliah yang dia ampu dan dibuat peta konsepnya, dia hanya ada 7 tema besar, konsep-konsep pokok yang paling penting dan menghubungkan, menggambarkan hubungannya. Itu dia. Jadi yang paling penting, tidak yang definisi kayak gitu sejarah, tidak, tapi yang besar-besar. Ide peta konsep berasal dari psikologi kognitif. Di workshop yang kami fasilitasi biasanya kami jelaskan bahwa ini berasal dari psikologi kognitif. Ada konsep tentang meaningful learning, pembelajaran bermakna, di mana si mahasiswa dikatakan belajar bermakna jika mampu menghubungkan antara satu konsep dengan konsep lainnya di mata kuliah itu. Berarti juga si dosen mengajar bermakna, dia memahami dengan baik jika mampu menghubungkan satu konsep dengan konsep lainnya di mata kuliah yang dia ampu. Itu dia, meaningful learning. Oke, integrasi, interkoneksi kalau di kampus kami. Itu pengertian peta konsep, yaitu konsep-konsep pokok, ide-ide abstrak, hubungan-hubungan yang mengaitkan antara satu konsep dengan yang lainnya. Kemudian diagram peta yang merepresentasikan hal-hal yang paling penting, kemudian berasal dari psikologi kognitif. Nah, ini contoh satu peta konsep dari peserta workshop yang kami fasilitasi. Dari sini kita bisa memahami dengan mudah dari gambar ini bahwa mata kuliah ini, mata kuliah statistik, terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 konsep besar, terlihat hubungannya dan lihat kata-katanya, kemudian merepresentasikan hal yang paling penting. Tentu kita sesuai dengan tabiat otak kita, juga mahasiswa kita, kalau gambaran, ini kan gambaran mata kuliah 1 statistik dalam 1 semester. Kalau sebuah mata kuliah digambarkan selain dengan narasi tapi dengan gambar seperti ini, tentu akan mudah diingat oleh si mahasiswa, sang pembelajar yang akan bersama-sama kita belajar di mata kuliah statistik ini. Nah, saudara-saudaraku, bagaimana kita cara kita membuat peta konsep? Mudah sekali. Ada beberapa langkah atau langkah-langkah, beberapa langkah bagaimana kita mendesain peta konsep atau konsep map dari mata kuliah yang kita ampu.
Langkah pertama tentu kita akan memilih mata kuliah kita ya. Ini bukan langkah pertama. Contoh di video ini saya akan mendemonstrasikan mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah resolusi konflik sosial keagamaan. Bagaimana langkah-langkahnya? Ini mata kuliah S1, 3 SKS. Bagaimana langkah-langkah kita membuat peta konsep? Sama dengan mendesain materi pembelajaran kemarin. Yang pertama adalah brainstorming. Nah, apa dia? Materi-materi apa saja yang akan dipelajari mahasiswa di mata kuliah tersebut. Jadi kata kuncinya dipelajari mahasiswa. Mohon diingat bahwa prinsip membuat RPS itu juga kemarin harus SCL kan? Jadi ini dia. Orientasinya orientasi mahasiswa. Harus student centered learning di video pertama tentang RPS. Materi-materi apa saja yang akan dipelajari oleh mahasiswa di mata kuliah kita. Nah, si dosen sebagai orang yang dianggap ahli di bidang ini melakukan brainstorming, terutama bagi kita yang dosen muda, apalagi yang non kependidikan. Tetapi pasti tidak ada kesulitan dalam brainstorming ini karena kita diangkat menjadi dosen tertentu karena SK fungsional tertentu pula. Oke, nah ini ada sekitar 28 brainstorming dari si dosen terhadap mata kuliah resolusi konflik keagamaan, yaitu pengertian konflik sosial, pengertian konflik keagamaan, agama dan sosial konflik sosial, teori-teori sosial menurut para sosiolog konflik, teori-teori resolusi konflik keagamaan. Ada 7 hipotesis konflik keagamaan, ada konflik sebagai nature sosiologis manusia, kemudian pengertian resolusi konflik, dan juga ini bentuk-bentuk resolusi konflik, langkah-langkah resolusi konflik, jenis-jenis resolusi konflik. Tentu dalam brainstorming si dosen tidak perlu takut, biarkan saja mengalir, tulis saja seperti yang dilakukan ini. Ada tumpang tindih nggak masalah, sama mirip nggak masalah, identik, karena nanti kita akan lakukan langkah selanjutnya. Faktor primordialisme, faktor politik, faktor kekuasaan lokal, kesenjangan ekonomi, faktor konflik agama masa lampau, faktor eksklusivisme beragama, faktor dakwah atau misi, kemudian solusi rekonsiliasi etik dan sharing politik, kemudian ada solusi pemerataan ekonomi, pendidikan, dan lain-lain. Kemudian ada solusi optimalisasi peran damai agamawan, revitalisasi nilai-nilai damai tradisi lokal, ada solusi dialog kehidupan, ada solusi jurnalisme damai, dan ada solusi pendekatan keamanan. Ini ada sekitar 28 materi yang ada di pikiran si dosen sebagai ahli, dan rencananya akan ada 28 ini, dan rencananya akan dipelajari oleh mahasiswa bersama dosen. Tentu terlalu banyak dan terlalu rinci untuk sebuah mata kuliah yang SKS-nya 3. Misalnya SKS-nya mungkin 4 atau 6, bisa jadi ini semua kita akomodasi. Tapi tidak masalah, semua juga tetap bisa kita akomodasi, tetap kita bisa tawarkan ke mahasiswa, tetap bisa kita jadikan sebagai materi pembelajaran di RPS atau outline mata kuliah kita dengan langkah yang kedua ini, yaitu selecting. Oke. Materi-materi pokok apa yang akan dipelajari mahasiswa? Yang pokok saja sebagaimana definisi RPS tadi, bahwa RPS adalah materi-materi pokok yang besar, bukan yang rinci-rinci itu. Dari 28 tadi, si dosen melakukan selecting materi-materi pokok yang akan dipelajari. Yang pertama, konflik sosial. Yang kedua, konflik keagamaan.
yang ketiga konflik sosial keagamaan, yang keempat resolusi konflik sosial, yang kelima relasi eksternal konflik keagamaan, yang keenam relasi internal atau faktor internal, kemudian faktor internal konflik, yang ketujuh resolusi struktural konflik sosial keagamaan, yang kedelapan konflik kultural sosial keagamaan. Jadi menurut si dosen, yang 28 materi-materi kecil-kecil ini, rinci-rinci ini, jika diseleksi, dipilih, atau dirangkum, digabung, disatukan untuk yang mirip-mirip, itu ini, ada hanya 8. Dari 24 menjadi 28 materi pokok, materi besarnya. Dan ini yang 8 menurut si dosen yang diasumsinya ahli di bidang itu dianggap mencakup seluruh yang 28 dari 28 materi dari hasil brainstorming di langkah pertama. Langkah selanjutnya, langkah ketiga adalah membuat gambar dari 8 materi besar ini. Kita buat gambarnya. Nah, si dosen yang tentu menurut pengalaman si dosen yang menggeluti mata kuliah ini melalui studi literatur, studi lapangan, riset pustaka, riset field riset, misalnya menempatkan gambarnya seperti ini. Dari semua konsep ini, menurut si dosen, religious conflict ada di situ, social conflict ada di sini, kemudian socio-religious conflict ada di tengah, kemudian ada internal conflict relation ada di situ, kemudian external conflict relation ada di situ, ada conflict resolution ada di situ, kemudian di bawah ada structural approach, dan ada cultural approach. Ini langkah ketiga, membuat gambar dari 8 materi-materi besar atau materi-materi pokok ini. Inilah pemahaman si dosen. Gambarnya seperti ini. Ada 2 di atas, ada 4 di tengah, dan ada 2 di bawah. Karena pemahaman si dosen, sangat mungkin pasti mata kuliah yang sama diampu oleh dosen yang berbeda di tempat lain, bahkan di kampus yang sama, dengan materi-materi besar yang sama. Sangat mungkin pasti gambarnya ini, pasti dalam membuat gambar ini, gambar peta konsepnya ini pasti berbeda sesuai dengan pemahaman si dosennya. Itu langkah ketiga, membuat peta konsep sebagai alat mendesain materi pembelajaran. Langkah keempat, setelah digambar tadi, menghubungkan konsep-konsep yang 8 itu. Oke, tentu hubungannya adalah hubungan keilmuan. Menghubungkan semua konsep ini karena salah satu pengertian peta konsep adalah meaningful learning itu. Si dosen, si mahasiswa dapat belajar dengan bermakna jika mampu menghubungkan 8 konsep ini. Tentu si dosen juga dapat mengajar bermakna kalau bisa menghubungkan 8 konsep ini. Oke. Hubungan-hubungan antara konsep ini. Nah, menurut si dosen, hubungannya antara 8 konsep ini adalah sebagai berikut. Religious conflict berhubungan dengan socio-religious conflict. Materi social conflict berhubungan dengan socio-religious conflict. Religious conflict saling, karena ini panahnya 2. Ini panahnya 2 nih. Berarti saling hubungannya ini. Oke.
Kemudian internal conflict relation berhubungan dengan socio-religious conflict. External conflict relation berhubungan dengan socio-religious conflict. Social conflict berhubungan dengan external conflict relation. Religious conflict berhubungan dengan internal conflict relation. Internal conflict relation saling berhubungan dengan external conflict relation. Kemudian socio-religious conflict berhubungan dengan conflict resolution. Jadi bacanya begitu karena panahnya ke bawah. Socio-religious conflict berhubungan dengan conflict resolution. So, yang ini karena ke atas, conflict resolution berhubungan dengan internal conflict relation. Conflict resolution juga berhubungan dengan external conflict relation. Conflict resolution berhubungan dengan cultural approach. Conflict resolution berhubungan dengan structural approach. Kemudian cultural approach berhubungan dengan internal conflict relation. Structural approach berhubungan dengan external conflict relation. Cultural approach dengan structural approach saling berhubungan. Selanjutnya, structural approach berhubungan dengan social conflict. Dan yang terakhir, cultural approach berhubungan dengan religious conflict. Inilah saudara-saudaraku hubungan konsep-konsep, hubungan 8 konsep di mata kuliah resolusi konflik. Setelah dibuat gambarnya dan dibuatkan hubungannya, tentu pasti ke-8 konsep atau teori besar ini saling berhubungan karena itu ada di mata kuliah itu. Tetapi yang kita gambarkan adalah hubungan yang paling logik, hubungan yang paling dekat berdasarkan asumsi keilmuan mata kuliah tersebut. Itu langkah keempat, menghubungkan konsep-konsep sesuai dengan hubungan keilmuan. Selanjutnya, langkah kelima adalah memberi label dari hubungan itu, memberi kata-kata makna hubungan. Ini tadi sudah berhubungan. Kemudian hanya ini kan baru seperti yang tadi itu. Ini baru hubungan saja. Hubungannya apa? Lantas hubungannya apa di langkah keempat ini? Hubungan keilmuannya bagaimana? Maka di langkah kelima kita akan memberi label namanya, yaitu hubungan keilmuan antara konsep-konsep itu, konsep-konsep yang telah dibuat. Mari kita lihat. Menurut si dosen, berdasarkan keilmuannya yang dia kuasai, kalau di workshop kita biasa bilang mengata-ngatain. Nah, oke, mari kita lihat contohnya ini. Nah, ini. Oke. Religious conflict, bacanya dari sini. Apa hubungan religious conflict dengan socio-religious conflict? Hubungannya adalah menurut si dosen create. Jadi religious conflict, konflik keagamaan menciptakan konflik sosial keagamaan. Atau jika sama-sama dibacanya, ini sama-sama ke sini, bisa saja dibacanya begini. Religious conflict dan social conflict create socio-religious conflict. Konflik keagamaan dan konflik sosial menciptakan konflik sosial keagamaan karena ada konflik yang non keagamaan. Itu hubungannya, sama-sama create sama ini, sama-sama menciptakan, create menyebabkan. Oke. Nah, kemudian apa hubungan antara religious conflict dengan social conflict? Menurut si dosen,
saling men-trigger, saling memicu. Konflik sosial bisa memicu konflik keagamaan pasti memicu konflik sosial. So, menurut si dosen, hubungan keilmuan antara religious konflik dengan sosial konflik adalah trigger. Sekali lagi, ini hubungan keilmuan. Ini dia. Selanjutnya, internal conflict relation, relasi konflik internal dan relasi konflik eksternal sama juga ini create social religious conflict. Kemudian external conflict relation, dari sini social conflict causes menyebabkan external conflict relation. Bahkan bisa to be di sini, misalnya is, adalah, ya. Bisa juga. Yang sini religious conflict causes internal conflict relation. Sama dengan yang itu. Kalau yang social conflict adalah eksternal merupakan, atau kalau itu to be, is, external conflict relation. Kalau ini causes. Selanjutnya, hubungan antara internal conflict relation dengan external conflict relation saling memicu. Karena ini panahnya dua. Kalau panahnya dua ini panahnya ada dua nih. Ini panahnya dua. Maknanya saling. Ini saling. Mari kita lihat hubungan selanjutnya. Socio-religious conflict requires need conflict resolution. Disitulah intinya. Socio-religious conflict dan conflict resolution. Oke. Kemudian conflict resolution reduce. Sama dengan ini sepertinya. Reduces, mengurangi, menyelesaikan, memecahkan external dan internal conflict resolution. Conflict resolution bagaimana? Uses menggunakan dua pendekatan menurut si dosen. Menurut saya, setelah melakukan literatur pustaka dan juga penelitian di Ambon. Uses cultural approach dan structural approach. Jadi resolusi konflik itu membutuhkan menggunakan pendekatan struktural dan kultural secara bersama-sama. Nah, cultural approach overcomes, menyelesaikan, reduce internal conflict resolution. Sedangkan yang sebelah sini, structural approach, resolusi konflik pendekatan struktural menyelesaikan relasi eksternal konflik. Dan dua terakhir, ini dia, komplit, saling melengkapi. Ini dua panahnya. Di pendekatan kultural dan pendekatan struktural sama-sama saling menyempurnakan, melengkapi. Makanya saya pernah menulis dan publish di artikel jurnal tentang resolusi konflik integratif yang secara bersama-sama menempuh menggunakan cultural dan structural approaches. Oke. Kemudian dua terakhir, cultural approach selain overcome internal ke sini ya, juga delete. Cultural approach untuk menghilangkan, reduce religious conflict, religious issue, and structural approach delete social conflict. Inilah saudara-saudaraku langkah kelima dari pembuatan peta konsep sebagai instrumen alat untuk mendesain materi pembelajaran dan sudah diberi label oleh si dosen. Beginilah pemahaman si dosen dan itu yang akan dijelaskan oleh si dosen sewaktu pertama kali di pertemuan pertama ketemu dengan mahasiswanya baik luring maupun daring. Sehingga sejak awal mahasiswa sudah dapat gambaran besar tentang mata kuliah, tentang materi pembelajaran di mata kuliah itu selama satu semester secara mudah. Sudah terekam. Saya yakin Bapak Ibu yang melihat gambar ini juga sudah terekam di kognisinya, di ingatannya apa saja akan
dipelajari oleh mahasiswa selama 1 semester. Bagaimana hubungan antara konsep itu, materi-materi itu, dan hubungan keilmuannya bagaimana. Jadi inilah langkah-langkah membuat peta konsep. Tadi yang pertama brainstorming, yang kedua selecting ke materi-materi besar, yang ketiga dibuatlah gambar, yang keempat dihubungkan, dan yang kelima diberi label kata-kata hubungan keilmuan. Nah, sama saja dari peta konsep ini jika didistribusikan ke alokasi waktu, timeline untuk pertemuan 16 semester, bentuknya seperti ini. Pertemuan pertama sampai pertemuan ke-16. 8 materi pokok tadi yang di peta konsep terdistribusi ke dalam 16 pertemuan ini. Itu dia. Ini alokasi waktunya, distribusi pertemuan 1 semester. Dengan demikian, kolom RPS sudah tentang bahan kajian sudah terisi, yang berisi dari 8 atau 10, ini dijadikan 10 di sini, karena teori sosial konfliknya yang dipelajari 3. Artinya materi kolom, materi pembelajaran atau bahan kajian di RPS sudah terisi. Saudara-saudaraku, sengaja saya menjelaskan video pembelajaran pembuatan RPS ini dari bahan kajian, bukan dari kompetensi, bukan dari sub CPMK, bukan dari CPMK, untuk memudahkan para dosen, saudara-saudaraku para dosen muda yang non kependidikan. Barangkali dosen-dosen yang kependidikan mungkin memulainya dari merumuskan CPMK, capaian pembelajaran mata kuliah, dan sub CPMK-nya. Mungkin, but I'm not sure. Tapi untuk dosen-dosen muda yang non kependidikan, saya sharing kepada Anda semua bagaimana mendesain, bagaimana membuat RPS dengan mendesain materi pembelajaran dulu, karena asumsinya kita semua diangkat di mata kuliah yang kita ampu berdasarkan kompetensi, berdasarkan penguasaan keilmuan, konten keilmuan mata kuliah tersebut. Begitu, saudara-saudaraku. Nah, supaya kita tidak tumpang tindih, tidak overlap, memang ada 3 yang mirip dan kita harus bedakan. Ada mind map, ada flow chart, dan ada konsep map. Minimal ada 3 gambar yang memuat materi-materi pokok jika itu untuk mata kuliah. Mari kita bandingkan apa perbedaannya, apa persamaannya. Persamaannya tentu ketiganya ini sama-sama gambar, picture. Semuanya ini baik mind map, flowchart maupun konsep map sama-sama picture, sama-sama gambar. Nah, bagaimana perbedaannya? Mari kita lihat. Ini konsep map yang tadi dibuat. Concept map explicitly delineates the meaning of relationship between concept. Konsep map itu secara eksplisit menggambarkan hubungan keilmuan antara konsep itu. Seperti ini tadi, socio-religious conflict. Dari atas ini ya, religious conflict create socio-religious conflict. Social conflict create, ini delineates the meaning of relation between concept. Religious conflict and social conflict, ini trigger, saling memicu. Oke. Begitu juga yang lain, religious conflict causes. Ini dia, internal conflict relation, social conflict causes. Oke. Ini external conflict relation create. Ini juga internal create social religious conflict. Kemudian social religious conflict requires. Sebelum itu ini saling memicu, trigger.
conflict resolution, reduce internal conflict resolution dan reduce external. Oke. Oke. Ini conflict resolution uses cultural approach and structural approach. Cultural approach overcome internal conflict relation dan structural approach overcome external conflict relation. Meaning yang selanjutnya, cultural approach and structural approach complete menurut si dosen. Kemudian dua terakhir, structural approach delete atau reduce social conflict dan cultural approach delete. Oke. Nah, ini dia delineates the meaning of relationship between concept. Oke. Concept map clearly depict what the author understands about the topic. Jadi peta konsep ini sungguh-sungguh menggambarkan pemahaman pembuatnya terhadap tema ini, materi ini, mata kuliah ini. Maka kalau si dosen mampu membuat peta konsep yang sederhana, mudah dipahami oleh mahasiswa, artinya dosen tersebut clearly depicts what the author understand. Dosen tersebut betul-betul konstruksi keilmuannya kuat. Gitu. Tetapi maaf, jika peta konsepnya amburadul, sulit dipahami oleh mahasiswa, bisa jadi ya, maaf, bisa jadi, bisa tidak, bisa jadi menggambarkan bahwa si dosen belum paham betul atau konstruksi epistemologi keilmuannya belum kokoh betul. Itu konsep map. Sedangkan mind map itu hanya incorporate conceptual association. Hanya asosiasi saja, bukan hubungan keilmuan. Seperti dulu kita waktu di pramuka ya. Buah apa? Buah apa? Buah apa sekarang? Sekarang buah apel. Apel apa? Buah apel. Apel apa sekarang? Apel hijau. Nah, dari apel kok ke hijau? Ya memang karena bukan hubungan keilmuan, tetapi hanya asosiasi saja. Yang bersangkutan tadi menghubungkan apel dengan hijau, buah dengan apel, padahal banyak buah. Oke, jadi mind map ini cocok untuk teknik mencatat mahasiswa atas penjelasan dosen, bukan sebagai alat untuk mengkonstruksi keilmuan atau mendesain materi pembelajaran ini. Ini contoh mind map yang lain. Kemudian ini flowchart. Flowchart itu focuses on procedures of the text. Biasanya ini SOP ya. Setelah ini select topic ke list konsep. Ini gitu maju ke sini. Nah ini dia. Kayak diagram pengurus RW itu loh. Ini dia flowchart. Nah ini dia perbandingan antara konsep map, flowchart, dan mind map tentu sebagai alat atau instrumen untuk mendesain, membangun ulang konstruksi keilmuan si dosen. Tentu kita patut mempertimbangkan membuat peta konsep untuk mata kuliah kita. Oke, tadi ini sudah terisi. So, saudaraku, apa selanjutnya? Selanjutnya di video selanjutnya insya Allah kita akan merumuskan CPMK, capaian pembelajaran mata kuliah kita. Kemudian yang di sini, kemudian kita juga akan merumuskan yang ini, yang sub CPMK atau kemampuan akhir yang diharapkan tahapan pembelajaran yang dulu disebut KD ini ya. Ini adalah KD. Sedangkan yang CPMK dulu disebut dengan standar kompetensi. Besok di video selanjutnya saya akan sharing kepada teman-teman dosen muda bagaimana mendesain CPMK dan bagaimana mendesain KD yang sesuai dengan KKNI dan SN Dikti tentunya.
Demikian, saudaraku, terutama saudaraku dosen muda yang menonton pendidikan, tentang bagaimana kita mendesain materi pembelajaran atau bahan kajian dalam bentuk gambar, dalam bentuk peta konsep atau konsep map. Semoga sharing di video yang sederhana ini ada manfaatnya untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.